Bisa dimulai nggih? Nggih, monggo Mbak Yuni. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mila Yuniarti, Sarjana Teknik Magister Manajemen selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Perdani Budiarti Hayuningtyas, Sarjana Teknik, Master of Science, Master of Urban and Regional Planning selaku Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Andi Purwanto, Sarjana Ekonomi Magister Sains, dan Bapak Dedi Suryawan, Sarjana Psikologi selaku monitor dari BKP SDM, dan yang saya hormati Bapak Ibu tim bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuliani, Sarjana Komputer, tempat tanggal lahir Karanganyar 18 Juli 1984. Jabatan saya sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Alamat saya sesuai KTP ada di Waru, RT 3 RW 5, Bagi, Sukoharjo, dan domisili saya ada di Jiwan, RT 2 RW 6, Ngemplak, Kartosuro, Sukoharjo. Saya pendidikan formal lulus SD Negeri 2 Wonorejo tahun 1996, lulus SMP Negeri 1 Gondangrejo tahun 1999, lulus SMK Muhammadiyah 2 Surakarta jurusan akuntansi tahun 2002, dan saya lulus S1 dari STIMIK Sinar Nusantara Surakarta tahun 2016. Posisi saya itu sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Berbagi. Waktu lulus 2 anak, kemudian selesai tambah 1 anak lagi. Ya. Untuk pendahuluan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dengan latar belakang orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Untuk maksudnya adalah membekali P3K dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Dan tujuannya diharapkan P3K mampu memahami dan mengenal nilai etika pada instansi pemerintah. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta yaitu mempunyai visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi Kota Surakarta ada 7. Misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Misi yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Misi yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. Misi keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Misi kelima mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi keenam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan misi yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk SOTK OPD di perangkat daerah Kota Surakarta terdiri dari wali kota, DPRD, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan ada 35 OPD terdiri dari sekretariat daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 dinas daerah, 7 badan daerah, dan 5 kecamatan, sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2021 tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Untuk manajemen P3K, berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K sebagai berikut. P3K ada perekrutan dan seleksi, kemudian perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pengembangan karir, penggajian dan tunjangan, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja. Untuk penilaian kinerja P3K ada beberapa unsur, diantaranya adalah capaian kinerja individu, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan perilaku kerja. Sedangkan untuk disiplin P3K adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan perilaku P3K dalam menjalankan tugas di instansi pemerintah. Jika P3K melanggar peraturan disiplin, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan sampai dengan adanya pemutusan kontrak atau perjanjian kerja. Untuk nilai dan etika Sekretariat Daerah ada visi masih sama, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah yang sesuai adalah misi kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. SOTK Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, ada 3 asisten, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum. Ada 3 bagian masing-masing, bagian organisasi berada di bawah asisten administrasi umum. Tugas pokok dan fungsi P3K. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permen Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Di sini kami telah melakukan orientasi tempat kerja dari tanggal 4 sampai 18 Juni 2025 di bagian organisasi, dan kami merencanakan dan menghasilkan kerja sesuai dengan tugas kami dalam MOC tahun 2025. Kebetulan saya di sini salah satu tugas yang diemban adalah perencana dan pelaporan di bagian organisasi. Untuk identifikasi isu yang saya ambil yaitu perencanaan, evaluasi, dan pelaporan adalah 3 komponen penting dalam siklus manajemen yang saling terkait dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Untuk evaluasi adalah proses mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta pelaporan adalah proses penyampaian informasi mengenai hasil kegiatan, termasuk capaian dan kendala kepada pihak terkait. Isu yang diangkat untuk saat ini, bagian organisasi telah memanfaatkan Google Drive sebagai tempat penyimpanan file dan dokumen kantor secara online. Namun pada kenyataan berjalan masih ada kendala bagi saya, yaitu untuk kecepatan pencarian data yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan karena masih belum maksimal. Dokumen masih tersebar di beberapa platform, karena di bagian organisasi juga ada 3 tim
penyimpanannya juga berbeda-beda. Kemudian dokumen semakin hari semakin meningkat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan sehingga mengganggu proses kinerja dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Gagasan yang diangkat adalah optimalisasi teknologi digital dalam pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Di sini saya menggambarkan dan solusinya adalah pemanfaatan Linktree menjadi alternatif solusi pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta, menjadi pintu masuk yang efisien ke arsip cloud-based yang bersifat fleksibel dan pemanfaatan Google Drive untuk organisasi kecil yang memerlukan sistem sederhana dan mudah untuk diakses. Linktree adalah sebuah platform yang menyediakan halaman khusus berisi kumpulan tautan atau link yang bisa diakses melalui satu URL saja. Untuk manfaat Linktree adalah efisien dan kemudahan akses, meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen dan meningkatkan produktivitas, hemat waktu dan kolaborasi antar pengguna. Untuk fungsinya, platform ini nanti bisa mengumpulkan semua tautan dalam satu landing page yang mudah untuk diakses. Langkah kerja saya yang pertama yaitu mengumpulkan semua dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang masih tersebar di beberapa platform ke suatu tempat. Kemudian mengklarifikasikan dokumen berdasarkan relevansinya. Yang ketiga, membuat akun Linktree dan menambahkan tautan dokumen. Dan yang keempat adalah membagikan Linktree. Ini adalah hasil Linktree. Di sini sudah kami buat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan jangka menengah yaitu 2025 sampai dengan 2029. Apabila di tautan diklik Renja itu ada Renja, RKA, DPA. Di sini sudah kami buatkan satu tool yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen perencanaan, yaitu misalnya Renja tahun 2025, Renja awal dari kertas kerja sampai kertas RKA, nanti bisa di sini dari awal sampai perubahan-perubahan yang dilakukan sampai saat ini adalah RKA perubahan tahun 2025. Kemudian untuk RKA juga sudah ada di sini dari RKA murni dan RKA pergeseran 2. Kalau untuk RKA perubahan belum disahkan. Kemudian untuk sirup ini juga sudah kami sesuaikan dokumen-dokumen berkaitan dengan proses pengadaan di bagian organisasi, apakah pengadaan secara langsung, ataukah menggunakan e-purchasing, ataukah menggunakan kontrak, itu datanya juga ada di sini, perubahan-perubahan juga sudah tersedia. Kemudian untuk LPSE itu adalah aplikasi untuk mencatat realisasi tiap bulan, di mana cara pengerjaan dari aplikasi Sidalang membutuhkan data-data yaitu BKU, SPJGU atau LS dan hasil dari TKDN.